Bayangkan ini, 1 tahun berlalu, tapi hidupmu masih sama saja. Sama sibuknya, sama capeknya, sama bingungnya. Bukan karena kamu kurang pintar, bukan karena kamu kurang beruntung. Seringkali karena kamu belum mau melakukan satu hal. Menerima bahwa hidupmu akan naik level lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang kelihatannya membosankan. Di video ini kita akan bahas 10 kebiasaan membosankan yang diam-diam bisa mengubah arah hidupmu. Bukan trik instan, bukan motivasi 5 menit, tapi hal-hal sederhana yang kalau kamu ulang setiap hari, pelan-pelan hidupmu akan terasa beda sendiri. Kebiasaan pertama, bangun di jam yang sama setiap hari. Bukan harus jam 4 pagi, bukan harus ikut tren bangun sebelum subuh kalau mau sukses. Kuncinya adalah konsisten. Ketika tubuhmu tahu kapan harus bangun, energimu lebih stabil, otakmu lebih siap dipakai. Mungkin awalnya biasa saja, tapi setelah beberapa minggu, kamu akan sadar, kamu jarang telat, jarang panik, dan punya waktu ekstra untuk dirimu sendiri sebelum dunia mulai ribut. Kebiasaan kedua, menulis 10-15 menit setiap pagi. Ambil buku tulis biasa atau file kosong di laptop. Tulis apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan 3 hal yang mau kamu selesaikan hari itu. Kelihatannya remeh, tapi menulis memaksa otakmu berhenti berputar tanpa arah. Dari semuanya berantakan, jadi ini 3 hal penting yang harus aku kerjakan. Hidupmu tidak lagi sekedar reaktif, tapi mulai terarah. Kebiasaan ketiga, membaca 10 halaman setiap hari. Bukan harus buku berat, bukan harus tentang bisnis atau investasi. Pilih buku yang bikin kamu berkembang, soal mindset, keterampilan, keuangan, psikologi, apapun. 10 halaman tidak terasa, mungkin cuma 15 menit, tapi kalau kamu lakukan setiap hari selama setahun, kamu bisa menyelesaikan belasan buku. Sementara banyak orang masih berkata, aku nggak punya waktu buat baca. Kebiasaan keempat, bergerak 20-30 menit sehari. Jalan kaki, workout ringan, lari pelan, atau sekadar stretching di kamar. Olahraga itu membosankan buat sebagian orang, tapi energi yang kamu dapat setelahnya akan mempengaruhi semua aspek hidupmu. Fokus, mood, bahkan kepercayaan diri. Tubuh yang lemah akan selalu menyeret pikiranmu ke bawah. Tubuh yang terlatih justru menopang ambisimu. Kebiasaan kelima, kerja fokus tanpa distraksi. Misalnya 25 menit kerja, 5 menit istirahat, diulang beberapa kali. Matikan notifikasi, jauhkan HP dari meja, tutup tab yang tidak penting. Kelihatannya sepele, tapi 1 jam kerja fokus seringkali lebih bernilai daripada 3 jam kerja sambil buka media sosial. Di dunia yang penuh gangguan, kemampuan fokus adalah superpower yang kelihatan membosankan tapi langka. Kebiasaan keenam, mencatat semua pengeluaran dan menabung otomatis. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, tulis. Setiap kali gajian atau dapat pemasukan, sisihkan persentase tertentu langsung ke tabungan atau investasi. Rasanya tidak seru, tidak glamor, dan tidak akan bikin kamu kaya dalam semalam. Tapi 6 bulan, setahun dari sekarang, kamu akan bersyukur kenapa tidak mulai dari dulu. Uangmu mulai punya arah, bukan lagi menguap entah kemana. Kebiasaan ketujuh, belajar 1 hal kecil setiap hari. 1 video edukasi, 1 halaman materi, 1 konsep baru. Bisa tentang skill yang kamu butuhkan di kerjaan, bahasa asing, desain, coding, editing video, apapun yang relevan dengan masa depanmu. 10-20 menit per hari mungkin tidak terasa, tapi akumulasi pengetahuan ini yang nanti membedakanmu dari orang lain yang berhenti belajar setelah lulus sekolah. Kebiasaan ke-8, merapikan ruangmu 10 menit sehari. Meja kerja, tempat tidur, tas atau folder di laptopmu. Kamar dan meja bukan sekedar tempat fisik, dia mempengaruhi cara kamu berpikir. Lingkungan yang berantakan membuatmu mudah stres, sulit fokus, dan gampang menunda. 10 menit merapikan terlihat membosankan, tapi itu adalah sinyal ke dirimu sendiri. Aku menghargai diriku dan pekerjaanku. Kebiasaan ke-9, punya waktu tanpa layar setiap hari. Minimal 1 jam tanpa HP, tanpa laptop, tanpa TV. Gunakan untuk merenung, jalan pelan, ngobrol tatap muka, atau sekadar duduk diam.
Di era notifikasi tanpa henti, kemampuan untuk diam adalah kemewahan. Di momen hening seperti inilah sering muncul ide, kejelasan, dan keberanian mengambil keputusan penting. Kebiasaan ke-10. Menutup hari dengan refleksi singkat. Tanyakan pada diri sendiri, apa 3 hal yang berjalan baik hari ini? Apa 1 hal yang bisa aku perbaiki besok? Tidak perlu lama, cukup 5 menit sebelum tidur. Dengan cara ini, setiap harimu bukan hanya berlalu, tapi meninggalkan pelajaran. Kamu berhenti hidup dengan mode ulang hari yang sama, dan mulai hidup dengan mode versi sedikit lebih baik dari kemarin. Semua kebiasaan ini terdengar sederhana, bahkan membosankan. Tidak ada yang dramatis, tidak ada yang langsung mengubah hidupmu dalam semalam. Tapi justru disitulah kekuatannya. Hal-hal membosankan inilah yang sanggup kamu lakukan, bahkan ketika kamu tidak semangat, tidak termotivasi, dan tidak sedang merasa on fire. Hidupmu tidak berubah karena satu momen besar. Hidupmu berubah karena ratusan keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Jadi jangan coba ambil semua kebiasaan ini sekaligus. Pilih 2 atau 3 yang paling mungkin kamu lakukan sekarang. Komitmen selama 30 hari. Setelah itu tambahkan 1 kebiasaan lagi. Beberapa bulan dari sekarang, kamu mungkin masih jadi orang yang sama, dengan nama yang sama, dengan pekerjaan yang sama. Tapi cara kamu menjalani hari akan berbeda. Dan pelan-pelan tanpa kamu sadari, hidupmu mulai naik level bukan karena keajaiban, tapi karena kamu berani menjalani kebiasaan-kebiasaan membosankan yang orang lain selalu abaikan.